Halo ID Investor, ketemu lagi di channel ID Investing. Tentunya dengan materi pembahasan seputar keuangan dan juga investasi. Bagaimana kabarmu hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pada video kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis reksadana. Bagi kalian yang belum tahu apa itu reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi. Kamu bisa pelajari lebih lengkap pada video ID Investing yang satu ini, atau kamu juga bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Langsung aja ya, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana. Nah, ketika kita lihat lebih jauh, ternyata reksadana gak semuanya sama, ada jenis-jenisnya. Dan setiap jenis punya karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan utamanya terletak pada jenis instrumen investasi yang nantinya akan digunakan oleh si manajer investasi untuk mengelola dana-dana dari masyarakat. Secara umum, reksadana bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada namanya reksadana pasar uang, lalu ada reksadana obligasi, dan ada juga reksadana saham. Nah, yang pertama kita mau lihat ini reksadana pasar uang. Dalam produk reksadana pasar uang atau bisa disebut RDPU, dana kalian akan diinvestasikan dalam bentuk kas, deposito bank, atau obligasi yang akan segera jatuh tempo. Nah, reksadana pasar uang ini sangat terkenal karena resikonya yang cenderung rendah. Sederhananya, resiko uang kamu menyusut sangat kecil, tetapi bukan berarti tidak ada resiko ya. Reksadana pasar uang direkomendasikan bagi kamu yang ingin berinvestasi jangka pendek. Kita bisa ambil rentang waktu 1-3 tahun deh. Jika lebih dari rentang waktu tersebut, reksadana pasar uang kurang direkomendasikan karena keuntungan atau return yang didapat cukup kecil sehingga investasi kamu jadi kurang maksimal. Selanjutnya ada reksadana obligasi atau RDO. Dalam produk reksadana obligasi, dana kalian akan diinvestasikan dalam bentuk obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Reksadana obligasi memiliki karakteristik resiko moderat, artinya resiko cenderung ada di level menengah. Hari-hari tertentu mungkin kalian akan melihat aset kalian menyusut, tetapi yang namanya investasi, kita harus lihat rentang waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu, reksadana obligasi ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin berinvestasi di jangka menengah, kira-kira 3-5 tahun. Soal keuntungannya, reksadana obligasi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Lalu yang terakhir ada yang namanya reksadana saham atau RDS. Dalam produk reksadana saham, dana kalian akan diinvestasikan dalam bentuk saham. Nah, reksadana saham ini berbeda dengan transaksi saham pada umumnya. Karena dalam produk reksadana saham, si manajer investasi inilah yang akan sepenuhnya memegang kendali jual dan beli. Reksadana saham punya karakteristik resiko yang tinggi, sebab seperti kita tahu, harga saham sangatlah fluktuatif. Artinya, harganya dalam satu hari aja bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, reksadana saham direkomendasikan bagi kalian yang akan berinvestasi untuk jangka panjang. Sebut saja 5-10 tahun atau mungkin untuk dana pensiun kalian. Soal keuntungan, reksadana saham dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada reksadana obligasi. Nah, selain reksadana di atas, sebenarnya masih ada beberapa lagi. Sebut saja contohnya seperti reksadana syariah, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana indeks, bahkan ada juga reksadana USD. Namun sebetulnya yang lain itu hanyalah gabungan atau modifikasi dari 3 reksadana yang sudah kita bahas di atas tadi. Kalian bisa melihat informasi lebih lengkap mengenai cara manajer investasi mengelola dana pada produk reksadana yang kalian pilih melalui yang namanya prospektus. Prospektus ini bisa kalian cek lebih lengkap pada website manajer investasi atau di aplikasi agen penjual reksadana. Pesan kami bagi kalian yang akan berinvestasi reksadana, pastikan kalian tentukan investasi kalian, apakah untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Dan juga kalian perlu mengenali profil resiko diri kalian sendiri. Kira-kira akan gimana ketika melihat portfolio kalian minus?
Maksudnya bagaimana reaksi kalian ketika melihat ternyata aset yang kalian investasikan malah berkurang? Jika kalian merasa oke-oke aja karena kalian paham dalam investasi tentu aja ada hari-hari minusnya, mungkin kalian akan cocok berinvestasi di reksadana saham. Tapi kalau kalian jadi cemas dan khawatir ketika melihat portfolio kalian yang sedang minus, mungkin kalian bisa pilih reksadana pasar uang atau obligasi aja. Nah, itu dia pembahasan hari ini mengenai jenis-jenis reksadana. Menurut kami, berinvestasi di reksadana adalah langkah yang tepat bagi kalian yang baru pertama kali akan berinvestasi, karena caranya yang mudah. Bahkan bisa kami katakan sama seperti menabung. Hanya bedanya mungkin biasa kita menabung di bank, tetapi ketika kita berinvestasi, kita menabung di produk reksadana yang kita beli. Semoga kita semua sukses selalu, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kami bisa tetap memberikan konten-konten edukasi lainnya. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.